سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبيته إلى يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtanani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu da'ilahi wa ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa yassirallahu azim. Wa sadaqallahul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang insyaallah dalam naungan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita di penghujung di hari pertama di bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa membimbing kita dalam hidayahnya dan selalu terjaga istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan dari bulan dari kebaikan, keberkahan dan kebaikan daripada yang telah kita jalani introspeksi ke belakang. Kita melaksanakan perayaan bulan daripada suci Ramadan yang telah selama kita lakukan selama 1 bulan penuh. Begitupun juga di dalam bulan Syawal. Mari kita mengoreksi sejenak, introspeksi sejenak, sama-sama kita bertabakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tariqah ila Allah dan takarrub ila Allah. Apakah sudah sejauh mana dalam ibadah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat perjalanan kita, puasa kita, salat malam kita, bacaan Quran kita, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semuanya itu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala lepas daripada kepasrahan hati seorang hamba makhluk yang ada di hadapan kita semua makhluk. Daripada itu kita mengikut ya Rasulullah wa hajatu min Rasulullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap insan ada diri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu kita patut terus untuk melakukan perjalanan daripada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amalan kita semua mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tentu sama-sama menuju ridhonya Allah. Kalau kita ridho dari Allah, jelas Allah memberikan qada bi ridha bi qadarillah ta'ala. Semuanya itu atas ketentuan kepada Allah, atas ridhoku apabila di antaranya muka bumi ini yang pasrah. Pasrah berserah diri dalam pengertian ikhlas ridha. Di antaranya banyak di dalam Imam Ghazali menyampaikan bahwa dengan isya waktu dengan ibadah banyak setiap insan dan makhluk ini yang ahli ibadah di muka bumi yang pergi haji sudah puluhan kali, pergi umrah puluhan kali, ahli ibadah
mereka dirinya tadi pasrah kepada Allah, atas pasrahnya ikhlas, berserah diri kepada Allah tadi, maka orang ini akan menghambat. Tak akan pernah menghambat, orang ini akan memberikan daripada ridho biqadarillah kepada Allah. Syukur alhamdulillah kita hadir di masjid yang mulia ini. Memang saya kemarin kasih kabar sama lupa sama jemaah Pak Haji Ustaz kabar jam hari apa lagi yang penting sama di sila, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terutama dalam hal ini terutama banyak beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima bisikuhu kepada Allah. Banyak-banyak mengingat kepada tentang zikir apa macam ayat. Astagfirullah ilahi akbar. Beristighfar dan mengucap dan memuja kepada Allah dan membesarkan nama kepada Allah. Dan kalau kita sudah beristighfar, maka melepaskan daripada dosa-dosa. Justru kita berbangga kepada Allah. Diri kita kalau sudah beristighfar melepaskan dosa-dosa yang besar. Rugi kalau kita tidak beristighfar, bahkan dosa kecil itu akan datang. Maka daripada itu kita beristighfar kepada Allah. Dosa-dosa kalau cukup dosa dengan istighfar itu, dosa besar akan terhapuskan. Maka pada saat riwayat ada perkataan dari Imam Ghazali menceritakan pada itu suatu kalangan empat tahap. Malaikat diutus oleh Allah, malaikat Jibril turun ke muka bumi untuk menghadap dan menyampaikan pesan Allah langsung. Kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah SAW. Waktu ketika malaikat Jibril turun menyampaikan pesan itu, mendapat berita dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, ada gerangan apa kalau sampaikan pesan ini kepada kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril satu ketika Rasulullah SAW pada hari itu kalau melakukan salat malam. Ketika Rasulullah malaikat Jibril duduk samping seperti biasa. Malaikat Jibril ini selalu bergandengan dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Ucapkan salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Engkau kekasih Allah, engkau utusan Allah, dan engkau yang Rasul muka bumi ini. Ada gerangan apa yang Jibril akan turun ke muka bumi? Pada hari ini kan pada engkau tidak turun diperintahkan oleh Allah. Aku menyampaikan pesan ya Rasulullah, menyampaikan undangan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan apa yang mereka Jibril? Pesan ini sangat penting untuk umat-umatmu yang telah akan menunggu di muka bumi dan menjadi pengikutmu. Apabila umatmu seumur hidupnya melakukan dosa, dan dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, pada saat itu mendekati 1 tahun kematiannya. Dosanya besar gunung sebesar Jabal. Maksudnya Jabal Limsa, apalagi Jabalan. Sejabal Limsa. Nah, pada saat itu dia minta kepada Allah. Maka dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, masih bisa ngomong, masih bisa berucap, masih bisa bergerak, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Tapi sepintas Rasulullah termenung menganga dan langsung menjawab malaikat Jibril, jangan malaikat Jibril, ya kita itu kayak nimcaknya umat tidak sanggup. Nah kalau begitu aku sampaikan kepada Allah kembali. Oke? Naiklah turun yang fase yang kedua seperti biasa, ngalam yang biasa kepada Rasulullah, ucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah. Undangan yang kedua yaitu ya Rasulullah, pesan yang kedua ya Rasulullah dari Allah, sampaikan kepada malaikat Jibril apabila umatmu seumur hidupnya melakukan dosa, dosanya sebesar gunung, sebesar Jabal, 1 tahun, 1 bulan, 1 bulan dan 1 minggu, umatmu pada saat itu mendekati kematiannya, dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Seperti biasa Rasulullah menjawab, jangan malaikat Jibril, jangan.
Saking kasihnya Rasulullah membuat tanya-tanya itu, jangan malaikat Jibril, umatku tidak sanggup. Kenapa umatku tidak sanggup? Berat malaikat Jibril. Gitu. Oke, kado yang ketiga, turun seperti yang biasa. Kado yang ketiga, yang pesan yang ketiga ini, ya Rasulullah, apabila umatmu telah melakukan dosa seumur hidupnya, dia dosa sebesar gunung mendekati 1 tahun kematian, 1 bulan kematiannya, 1 minggu kematiannya, 1 hari kematiannya, dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Langsung wa betul bila ada 3. Air mata Rasulullah menjampak tapi turun ke bumi. Satu ketika menangis Rasulullah, jangan malaikat Jibril, umat sudah sanggup. Dan sampai dia menjawab, jangan malaikat Jibril, umat sudah sanggup. Baik, menyampaikan pesan yang terakhir, pesan yang keempat. 4 fase ini dilakukan oleh malaikat Jibril, bertemu, berjumpa dan menyampaikan pesan Allah sampai kepada Rasulullah. Kalau begitu, pesan apa yang terakhir? Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah. Aku menyampaikan pesan yang terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, sampaikan malaikat Jibril, apabila umatmu seumur hidupnya melakukan dosa sebesar gunung, sebesar jabal, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik, bahkan dirinya tidak bisa berbicara apa-apa, tidak baca ngomong begitu tadi, tapi dirinya memandang Allah, beristighfar memandang Allah, pada saat itu harikul minal warid, nyawanya sudah ditenggorokan, tidak bisa ngomong apa-apa lagi, tidak baca berucap apa-apa lagi, tapi hatinya memandang Allah, beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan hapuskan segala dosa-dosa. Allah langsung diterima oleh Allah, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu pesan yang terakhir, maka akan diterima Allah. Jadi sakit hati dan utama dan utama daripada kita beristighfar memohon ampun kepada Allah sungguh mulia. Maka daripada itu, mari Bapak semuanya untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang baik. Tidak lama lagi 1 bulan masuk Zulkaidah, kita mendekati bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan hiruk-pikuk urusan dunia ini terselesaikan. Terutama saudara-saudara kita, keluarga kita, mungkin urusan ibadah haji, terutama yang menunaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam yang beriman untuk menunaikan ibadah haji dapat terpenuhi dan terkabulkan. Kita rasa sedih hati kita, mudah-mudahan ya Allah kapan selesai. Maka daripada itu kita mendoakan mudah-mudahan dapat semuanya itu dilewatkan dengan segala. Dan pada itu, terlepas daripada kita beristighfar, mari kita ramai kita melewatkan daripada hawa nafsu kita. Terutama rasa hawa nafsu ini disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i untuk Muhammad al-Qur'an menyampaikan. Dan nafsu ini berat, maka terutama syukur alhamdulillah kita melepaskan hawa nafsu itu pada saat bulan-bulan Ramadan kemarin. Karena menyampaikan kalau diri manusia terkendali hawa nafsu, mungkin tidak ada, setiap makhluk ada nafsu, tapi jangan sampai terkendali hawa nafsu. Dan kita kendalikan hawa nafsu itu, jangan sampai terkendalikan hawa nafsu. Apa disampaikan al-Imam? Waban nafsu abu sudu'ini minas syaitan. Waban nafsu abu sudu'ini minas syaitan. Apabila nafsu seseorang manusia, makhluknya lagi muncak nafsunya, syai'ini minas syaitan, 70 ekor setan pada saat itu mengelilingi dirinya, kalah dengan sikap hawa nafsu. Kata Allah, Yusuf kata Allah, Yukni kata Allah, aku butakan penglihatannya. Yusuf kata Allah, aku tulikan pendengarannya. Batun minal kalam, aku bisukan ucapannya. Maka apa begitu mungkin jemaah haji tadi, Ustaz, usahlah dengar itu, bingung anu itu, dengar satu tergiko, ngomong anu itu. Dah, tahunya aku dapat itulah, enggak itulah. Karena dirinya lagi terbawa hawa nafsu. Maka jangan sampai di nafsu kita untuk dari begitu kita mengerem. Terutama
di bulan-bulan baik, bulan puasa. Inilah yang paling kita abaikan, terutama bulan subuh ini, bulan sholat subuh berjamaah, bulan Dzulqa'dah awal bulan ini. Karena semalam maghrib aku lihat tanggal 1 Dzulqa'dah, Masya Allah, dalam lagi bulan Dzulhijjah. Aku berdoa, aku berpikir ya Allah berikanlah kesempatan, terutama malu di muka bumi ini dapat menunaikan ibadah haji. Karena berpikir porsi kita pun juga itu. Kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan datang. Terutama mungkin keluarga kita yang sudah datang ke dalammu, mudah-mudahan semuanya ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa hamba itu diantaranya makhluk yang pilihan, terutama sholat subuh berjamaah. Pada subuh berjamaah di masjid ini yang mulia, diantaranya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dipilih diantaranya makhluk di muka bumi. Maka setelah kita intervensi dari awal tadi, mukadimah tadi, kita seperti sekolah urusan dunia, urusan nasional regionalnya, kita diberikan oleh Allah ijazah. Makhluk pun memberikan ijazah sekolah mulai SD sampai TK, terus sampai TK sampai SD sampai SMP sampai SMA sampai perguruan tinggi. Begitupun juga diri kita pengen mana dapat mendapatkan ijazah dari langit. Kita cari bagaimana ya itu menemukan ibadah dari langit. Di antaranya mungkin kita sholat malam kita jago, menemukan di antaranya zikir seperti sholat subuhnya kita jago berjamaah. Sebelum itu datang zikir awal datang sebelum subuh. Syukur alhamdulillah. Kita diri kita mukarrabah. Ada mukarrabah itu ada rasul. Alazu ilal liqa. Mendapatkan ketenangan hati. Kalau kita rasa berzikir Allah, tenang hati. Begitu datang langsung salah. Nah ini mendapatkan alazu ilal liqa. Maka aku segerakan kata Allah jaizah imapis sama. Apa itu yang benar? Jaizah imapis sama. Apa itu keterangan? Akan aku berikan ijazah dari langit. Di antaranya ini kalam sufi, kalam hikmah. Di antaranya makhluk-makhluk di muka bumi ada 10 yang diamalkan. 1, dia tak pernah lepas dari wudhu. Mulut yang selalu berzikir kepada Allah. Sholat malamnya dia jaga. Sholat terus, ibadah terus, siang tak siang malam itu jalan waktu dia tetap jalankan dengan waktu. Sholat ibadah dia datangkan, puasa-puasa sunat dia jalankan. Sedikit dan banyak, walaupun itu 1.000 dan 2.000 rupiah dia untuk bersedekah sama makhluknya dan menjaga sholat-sholat sunat-sunatnya. Dan dia mendapatkan di antaranya jaizah imam bersama ketenangan lazu ila liqa di dalam dirinya. Maka akan jauh dari azab. Jauh dari azab. Kalau sudah jauh dari azab, maka nikmat betah dalam kubur. Kalau sudah betah dalam kubur, kenikmatan datang. Di antaranya satu kenikmatan surga dan surga dunia dan surga akhir. Allah. Ini jaizah diberikan antara makhluk-makhluk muka bumi yang bertebaran. Kalau bahasa kalam tauhid ini lihawadis antara bumi dan langit ini banyak setara makhluk dan lainnya. Dalam dunia tauhid apa puji hadis ala hadis. Di antara apa puji hadis seperti pelajaran tidak ada papan, ada tulisan. Ada papan, ada tulisan. Siapa dia puji hadis ala hadis? Puji papan, ada tulisan. Antara makhluk sesama makhluk yang lainnya bermanfaat dengan makhluk lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Antara bapak dan saya pun juga dengan bapak dan ibu bermanfaat dengan lainnya. Berikutnya seperti diterangkan puji hadis ala qadim. Tidak ada papan tapi ada tulisan. Tidak ada papan dan ada tulisan. Apa dia itu Ustaz? Anak jauhnya pelajaran? Tidak. Sekarang antara makhluk engkau beribadah, engkau menyembah untuk siapa kata? Berarti kita antara makhluk dengan Allah. Kita beribadah sholat kita terlintas tak suatu pikiran.
kita berzikir, membacakan kalam Allah, membacakan kalam Quran, di asma'nya Allah, itulah namanya hadis al-qadim antara makhluk dengan Allah. Itu sholat subuh menjadikan ketenangan dalam yang paling berat itu mencapai daripada adalah perjalanan ilmu daripada ma'rifat. Mencapai dari perjalanan hakikatnya Allah adalah puji qadim ala qadim. Siapa itu? Lagi begitu siapa? Dan itu dicari. Berarti dan kati papan dan kati tulisan lagi. Dan kati papan dan kati tulisan. Berarti dari Allah untuk Allah hanya rahasia di atas rahasia. Allah. Kita ingin menemukan rahasia. Berarti dari Allah untuk Allah. Kalau sudah melepaskan kemenangan, seperti yang aku menceritakan, perjalanan risalah sholat, aku mengupas nanti kita kupaskan daripada kita diri kita dalam berbanyak dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengenal daripada perjalanan risalah Rasulullah. Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dengan daripada alam nasyud, alam manusia, masuk alam malaikat, alam ahli malakut, alam malaikat, alam makhluk, alam ketuhanan, tidak bisa ditembus oleh manusia. Tapi kita makhluknya manusia mengikuti dia alam nasyud, alam manusia. Di antaranya ada alam lain yang pertama, alam syahadah, berbanyak memuja dan memuji Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kita pikirkan, ya Allah, ya Allah. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Dan kau aku cintakan dan kau datangkan dan kembalikan dan kau hidupkan dan kau kembalikan lagi. Allahu Akbar. Ini yang antara kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Misra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada perjalanan menuju Allah, melakukan perintah sholat dan kita mengikuti sholat tersebut. Suatu ketika setelah perjalanan lepas dari Rasulullah SAW, hal itu diturunkannya kepada para kenabian. Terjadinya sholat subuh ini ke siapa? Ini yang akhir. Itu turunnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Sholat zuhur pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus pasrah, mendiri tidak pasrah. Di mana letak kepasrahan? Melepaskan urusan dunia, melepaskan urusan hiruk pikuk dari perniagaan. Terkadang kita terlalaikan dengan mengucapkan kalimat kalam Allah, pada saat itu lupa. Asik, mungkin yang megang pena, yang lagi megang cangkul, yang lagi urusan dipucuk di atas kendaraan, asik lupa. Untuk melepaskan, kenapa kalimatnya pasrah? Pada saat itu terjadilah pada saat bulan itu pada tahun kapan terjadinya pada bulan Dzulhijjah. Turun kepada siapa? Kepada Nabi yang setelah Rasulullah dapat perintah sholat itu kepada siapa? Pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah dan Nabi Ismail alaihissalam mendapatkan isyarat dan mendapatkan petunjuk dan taufik dari Allah untuk memotong daripada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi ketawaduan kepasrahan orang dua beranak ini juga tadi, saking pasrahnya menentukan daripada qadarnya Allah, qadarnya Allah, dia pasrah. Kalau memang itu dapat perintah Allah, maka dia pasrah satu seketika, tajam sepedang-pedang tajamnya, dan pada saat ketika itu Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam belum dia sholat dulu 4 rakaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dia sholat, barulah dia memohon kepada Allah dan dia siap memotong daripada anaknya. Suatu ketika anaknya diganti dengan seekor kibas atas kepasrahan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Berikutnya adalah sholat asar. Sholat asar turun kepada siapa? Setelah Rasulullah SAW. Sholat asar itu terjadi turunnya kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam
Yunus alaihissalam pada saat itu dirinya menzolimi dirinya sendiri. Menzolimi dirinya sendiri. Maka pada saat itu Nabi Yunus tidak percaya dengan dirinya, dia memohon kepada Allah, dimakanlah pada saat itu tersimpan di dalam perut ikan. Kan paus begitu, kan hiu begitu. Pada intinya dia di dalam perut ikan. Dengan dia memohon doa kepada Allah selama sekian puluh tahun di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan dia pada saat itu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Doanya yang sering kita pakai Bapak Ibu semuanya. Subhanaka la inni kuntum minaz zalimin. Subhanakallah, subhanakallah wa bihamdika inni kuntum minaz zalimin. Apa yang pernah mereka aku lakukan dan apa yang pernah aku perbuatan. Sering kita pakai. Dan aku pernah menzalimi diri kepada diriku. Maka dia pasrah kepada Allah pada saat itu. Ridho atas keputusan Allah pada saat itu. Maka Nabi Yunus keluar dari ikan dan sholat 2 rakaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasrah dan ridho. Itu ketentuan Allah, keputusan Allah. Berarti sholat zuhur pasrah, sholat asar ridho. Sholat maghrib. Sholat maghrib terjadi turun kepada siapa? Pada saat itu, setelah Rasulullah SAW melakukan perjalanan sholat, diperintahkan kepada siapa? Pada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Turun pada kenabian kepada siapa kisah tersebut? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka Nabi Isa alaihissalam pada saat ini tidak bisa pada malam hari. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit. Nabi Isa alaihissalam melakukan perjalanan yang luar biasa pada saat itu. Nabi Isa alaihissalam ini dizolimi oleh santri dia dewe, pengikut dia dewe. Siapa? Si Judas tadi. Si Judas. Ya, Judas. Dan saat itu Nabi Isa alaihissalam berlari-lari pada saat itu dikejar-kejar oleh gerombolan orang-orang Quraisy, dikejar-kejar oleh para orang-orang munafikun. Wal munafik, tapi dia kezalimi yang satunya tadi. Suatu ketika pada saat itu mau nelang Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah, sholat kepada Allah, sholat 3 rakaat. Dan suatu ketika setelah dia sholat kepada Allah, dan suatu ketika itu juga Nabi Isa alaihissalam diangkat ruh dan jasadnya oleh Allah ke langit. Yang digantikannya diserupakan oleh Allah si Judas tadi, santrinya Nabi. Allah Akbar. Ini atas daripada ketawakalan daripada Nabi Isa alaihi salam. Dia tawakal pada Allah. Berarti sholat maghrib itu tawakal. Berarti tadi sholat zuhur pasrah, sholat asar ridho, sholat maghrib tawakal. Allah Akbar. Dan yang keempat, berikutnya, setelah Rasulullah melakukan perjalanan sholat dalam perintah dari Allah, turun kepada kenabian kepada siapa? Dan itu kepada kekasih Rasulullah SAW. Pada saat itu turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Sholat isya itu tawadu. Nabi Musa alaihissalam pada saat itu digoda-goda oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Di antaranya siapa? Orang-orang raja-raja Namrud. Ya. Pernah diongkot-ongkot, kita diolok-olok untuk menjadi pengikut mereka. Orang-orang Fir'aun. Nabi Musa ini dulu pernah diangkat anak oleh Fir'aun. Dan suatu ketika Nabi Musa dengan ketawaduan, Nabi Musa tak akan pernah tergodakan. Ini dari mana? Dan suatu ketika begitu tadi Nabi Musa alaihissalam tiba-tiba dikejar oleh gerombolan Fir'aun. Tak semua dari bakat kita, tapi kita nak berani tepat sini musim
Oh, segi-segi ini paling belah ada kira-kira. Tongkat kita yang sakit. Bukan masalah tongkat sakit tidak sakitnya. Dengan ketawaduan Nabi Musa alaihissalam pada saat itu dikejar-kejar Firaun pada tentara Firaun menuju Laut Merah. Sebelum dia melahkan tongkatnya, dia sholat 4 rakaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memohon doa dengan kalam yang dikenalkan Nabi Musa alaihissalam, dikenalkan maqam mahmud dan diantaranya doa-doa yang langsung bertemu dengan Allah. Pada saat itu Nabi Musa sholat 4 rakaat dan memohon kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Tiba-tiba dikejar dengan dibelahlah tongkat, barulah terbelah Laut Merah tersebut. Dengan ketawaduan Nabi Musa dan beliau jembrang sampai di seberang lautan yang di tempat tujuannya para tentara Firaun masuk, maka tublah Laut Merah tersebut menjadi satu kembali, maka menjadi sisu dalam kehidupan manusia. Disorot dari atas langit, menjadi kita bingung dari atas langit, lalu itu tak dapat terpisahkan menjadi saksi hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah ada kuasa Allah. Berarti ketawaduan Nabi Musa alaihi salam. Berarti orang yang menjaga sholatnya, sholat zuhur dia pasrah, sholat asar dia ridha, sholat maghrib dia tawakal, sholat isya dia tawakal. Dan terakhir sholat subuh. Sholat subuh intinya orang-orang yang sholat, orang-orang yang sabar. Sabar ini dalam pengertian turun siapa kepada siapa. Sholat subuh ini setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan sholat dan perintah dari Allah. Dan turunnya sholat subuh ini kepada Nabi Adam alaihi salam. Dikenal daripada maqam, yaitu bapak daripada makhluknya di muka bumi. Kalau kita belajar kaji bab tauhid itulah Nabi Adam, itu namanya mengenal Adam Jazali. Kehidupan yang awal daripada kehidupan dan awal daripada kematian. Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah beberapa malaikat. 4 malaikat ini bergandengan langsung. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israil. Ditugaskan oleh Allah untuk mengumpulkan berbagai macam tanah di muka bumi. 21 macam negara diambil dari tanah untuk menciptakan makhluk. Setelah itu dia jadikan jidat, dia jadikan kening, diambil tanah dari sini, dijadikan kuping, diambil tanah dari sini, dijadikan hidung, diambil tanah dari sini jadi pelipis, ditarik dari sini jadi mata, diambil tanah dari sini jadi kaku. Suatu ketika jadilah, maka kalam tersebut jadi. Dan diutus oleh Allah, ya malaikat Jibril, engkau hidupkan makhluk tersebut. Dijawab oleh malaikat Jibril, kayaknya aku tidak sanggup. Kalau begitu ada yang sanggup. Makanya dihidupkan pada saat itu makhluk itu hidup, didatangkan. Tujuh malaikat Jibril tidak sanggup, maka pada saat itulah yang menghidupkan Nabi Adam adalah malaikat Israil menghidupkan dunia. Dikenal awal kembali, awal datang dan kelak kembali. Maka daripada kata makhluknya pengikutnya dan malaikat Israil pun juga yang mengambil daripadanya. Ini malaikat. Pada suatu ketika hidup pada saat itu bersin, berucap begitu, Hasim, rupa dan wajah tersebut, Hasim, bersin, langsung dijawab oleh para malaikat, yarhamkumullah, kebaikan datang untukmu. Atau satu ketika Adam dikenal oleh Allah, datang hadir pada saat itu, dia dapat pesan dari Allah, sampaikan malaikat. Dan Allah menyampaikan pesan, tapi malaikat tidak sanggup langsung sampai kepada Nabi Adam. Kalau itu engkau cari dan antara kekasihku dan engkau ucapkan kalam kepada mereka. Datanglah pada suatu ketika Nabi Adam duduk bersama dengan malaikat Jibril. Duduk setelah dia hidup dan datangkan roh hidup seperti biasa makhluk dan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab salam tersebut oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jadi kalau kata Pak, kita mengucap salam tidak usah dipaksa kenyang kalau tidak jawab salam.
Intinya secara otomatis malaikat Jibril sudah jawab salam kita secara kita. Maka turun sholat subuh kepada Nabi Adam alaihissalam. Suatu ketika itu dunia tidak ada terang, bumi belum ada matahari, belum ada namanya sinar, gelap gulita pada saat itu. Gelap gulita, tidak ada namanya matahari, belum ada bulan terang-terang, gelap gulita pada saat itu. Dan suatu ketika atas namanya dengan pada tadi kesabaran Nabi Adam alaihissalam waktu kita nunggu di muka bumi ini dan kepasrahan beliau pada saat itu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala beserta malaikat Jibril dan diutus daripada makhluk lainnya di muka bumi yang tanpa kita lihat. Dan suatu ketika Nabi Adam sholat 2 rakaat di hadapan Allah. Sholat 2 rakaat di hadapan Allah, maka terjadilah pada saat itu setelah Rasul melakukan Isra Mi'raj pada Allah, melakukan perintah sholat, maka terjadilah pada saat itu wasamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, datanglah matahari yang akan keluar dari bumi menjadi terang. Berarti sholat subuh ini orang yang syukur, bersyukur kepada Allah atas kesabaran. Berarti dia bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, bersyukur alhamdulillah. Maka sholat subuh ini kita bersyukur kepada Allah atas tertindihnya masa yang telah kita lakukan dari perjalanan kenabian, yang telah melakukan perjalanan sholat pada saat itu. Syukur alhamdulillah. Bersyukur kepada apa? Kita baca jiwa terang, ada kejiwaan mana? Di dalam kalam hikmah itu, aku banyak risalah itu dalam ilmu tauhid. Nah, hal inilah yang membuat diri kita perjalanan supaya kita syukur kepada Allah Subhanahu. Orang yang sholat subuh, orang yang patut dalam bersyukur kepada Allah. Berarti sholat subuh tadi pasrah, sholat asyar ridha, sholat maghrib tawakal, sholat isya tawadhu, sholat subuh syukur. Nah, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, maka menjadi gabungan itu mudah-mudahan kita tegak istiqomah di jalan Allah, menegakkan daripada perjalanan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah perjalanan sholat. Banyak kadang-kadang tidak bersyukur orang itu, tidak kita nak ngomong itu tidak. Makanya menuju daripada perjalanan kehidupan berikutnya, intinya kita mudah-mudahan menjadikan landasan iman yang kuat, ya, landasan iman yang kokoh. Kalau kita berusaha kembali kepada Allah, mati bukan intinya untuk mati, intinya mati itu kan awal perjalanan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan intinya pertemuan itu husnul khatimah. Doa yang bersama-sama itu kita mendoakan husnul khatimah pada saat kita hidup, ya. Mudah-mudahan dia terlepas daripada suul khotimah. Kadang-kadang kalamnya baik itu menyampaikan. Kadang-kadang di medsos kalau mati, mudah-mudahan husnul khotimah. Yang nemunya yang mati, yang nemunya si mati tadi. Dalam kalau pengertiannya, mudah-mudahan husnul khotimah. Dia yang mati sudah nemu husnul dan suul, dia yang nemunya. Justru kita hidup ini berdoa, mudah-mudahan kami ini husnul khotimah. Cuma pengertian kalamnya baik, penyampaian. Kalau Pak Ibu Naum forok nantinya itu saja. Jadi pengertiannya mudah-mudahan dia terlepas daripada perjalanan husnul khotimah yang benar. Mudah-mudahan amamu husnul khotimah. Kok dia didoakan? Kalau kita paham, kita paham itu, ya Allah, apa nih? Kita yang hidup ini mudah-mudahan almarhum itu semasa hidupnya amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah itu. Dan dimudahkan oleh Allah dalam siksa kuburnya kan kelak. Kalau husnul khotimah, karena kalimat husnul dan suul itu orang yang pulang pada sakratul maut tadi dia nemu gitu suul dan husnul kan begitu kan. Nah, mudah-mudahan ini sekedar rame tapi tidak perlu diperdebatkan. Cuma dalam bentuk ilmu harus kita belajar. Karena ilmu ini al-harbun likal makata'ali lil harbun lil makata'ali bil akun milatan ta'ali. Dalam ilmu menyampaikan orang menyampaikan ilmu, maka ilmu itu lagi mudah dia serapi lil harbun maka ta'ali. Lalu dia tidak pernah merasakan mudah dia serapi lil maka ta'ali wa tam'atul lil maka ta'ali. Tak akan pernah dia dapatkan
merasakan ilmu itu berat bagi dirinya, susah untuk dijelaskan. Maka pada saat itu mudah-mudahan kita dalam berbagi dalam ilmu, Bapak Ibu semua, anak kaki mohon maaf, tidak merasa menggurui, mudah-mudahan ya, niat kita sama-sama di sini. Apa yang kita rasakan tadi yang telah sekarang diucapkan, intinya kita pasrah, ridha, tawakal, tawadhu dan syukur kepada Allah. Dan dengan itu mudah-mudahan hati kita mendapatkan ketenangan, alazu ilal iqab, hati yang tenang, dan mudah-mudahan tidak merasa diri kita kiri kanan lagi, terus beribadah, teruslah berbuat. Intinya jangan pikirkan kiri kanan, jangan kesana sini, tapi kalau khairat berlomba-lomba menuju agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Saya Abdul Razak, mohon maaf kalau ada kata kalam yang salah, pada Allah mohon ampun. Kita tutupi dulu sama-sama dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad ya Allah, ma fi qalbi ghayrullah. Nur Muhammad shallallah, la ilaha illallah. Hasbi rabbi ya Allah, ma fi qalbi ghayrullah. Nur Muhammad shallallah, la ilaha illallah. Hasbi rabbi ya Allah, ma fi qalbi ghayrullah. Nur Muhammad shallallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqq. Ya Maulana ya Maulana wa bi'ana insyaallah ta'ala nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alamin bisyakirin bin na'ami ni'amahu yakabir madida. Ya rabbi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika al-karim 'azim sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alladhi ja'a bil haqqil mubin wa arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala nur al-anwar wa sirr asrar qiyam al-a'yan wa mitahib bil yashar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi ahya ramadan alhamdulillahi wa afdal. Allahumma ja'alna al-afiyah was salama wa dhil lana innaka antas sami'ud du'a. Allahumma fi hadha al-majlis ya Allah wa la fi adab hadha al-majlis ya Allah bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarbina min al-barakah ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Allah, terima kasih amal ibadah kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal hamdu kullu wa syukru kullu min bi khairin min kullu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Inna wa minkum taqabbal ya karim. Salam.